Oke ya, sebelum kita dalami, kita cek dulu prinsip-prinsip apa sih yang menurut beliau penting untuk pembaharuan tasawuf. Yang pertama menurut beliau, yang sering dilupakan oleh para praktisi dalam tanda petik ya tasawuf itu adalah sumber pokoknya Al-Quran dan hadis. Terlalu banyak porsi fokus pada guru torekotnya, sehingga jatuhnya pasif, pokoknya apa saja kata guru sudah. Kadang-kadang sampai merasa tidak perlu lagi belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar hadis, yang penting mengikuti guru saja. Ini diproblematisasi oleh Syekh Dihlawi. Ayolah, iya tasawuf penting, kita harus belajar tasawuf. Beliau juga punya banyak konsep sufistik yang dalam, tapi tetap jangan lupakan Al-Quran dan hadis. Ini sumber pokok, sumber mata airnya ada di situ. Dulu para guru torekot juga sebelumnya ngambil dari situ sebenarnya. Jadi tidak boleh, kita tidak peduli dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, beliau juga mengkritik kultus yang berlebihan pada para wali. Ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu ya. Terus belajar tasawuf hanya mencari karomah, keajaiban. Itu sudah seperti tadi ya, kritiknya sama. Atau mengabaikan ibadah syariat demi ma'rifat. Jadi kadang-kadang kan ada orang itu merasa spiritualitasnya tinggi karena sudah ma'rifat. Padahal begitu kalian merasa spiritualitasmu tinggi, sebenarnya spiritualismu sedang jatuh rendah. Kenapa? Ya karena rasa tinggi itu sebenarnya makom yang paling rendah. Bahkan kamu mengalami kejatuhan drastis. Mungkin mendengarkan kajian kayak gini terus kamu yang merasa makrifat, level syariat itu. Materi kok begitu, tak senyumin aja itu. Saya sudah melampaui itu lama. Itu rasamu seperti ini, itu sebenarnya menunjukkan kamu sedang drop banyak. Jadi merasa lebih dari yang lain, merasa over, merasa ya, atau sebaliknya, yang syariat yang menertawakan. Opo pembahasan muter-muter ndak jelas apa gitu. Yo langsung saja to the point saja, halal mana, haram mana, kan selesai. Jadi gaya-gaya seperti ini sebenarnya menunjukkan ya spiritualitas yang mulai jatuh. Makanya ada yang bilang wali kok sadar dirinya wali, itu ujian yang paling berat. Karena kesadaran bahwa aku wali itu kan kesadaran bahwa aku tidak seperti yang lain. Aku lebih dari yang lain, lebih dekat dengan Allah, lebih itu. Itu kalau tidak benar-benar menjaga hatinya, jatuhnya dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan itu kejatuhan spiritual yang dahsyat. Jadi makanya banyak wali itu yang lebih milih mastur. Mastur itu terhijab saja biar tidak ada orang tahu. Berat kalau orang lain tahu. Biar saja saya direndah-rendahkan, dianggap tidak level, tidak apa-apa. Karena kalau tahu berat juga buatku. Wong ngeladeni perasaanku sendiri saja susah, apalagi ngeladeni pujiannya orang, ngeladeni itu luar susah. Nah itu maka yang kedua kata saya Dihlawi, yuk mulai ya kita menghindarkan diri dari terlalu berlebihan. Fokus ke karomah lah, ke ma'rifat lah dan lain sebagainya. Kata beliau sebenarnya kewalian itu bukan sesuatu yang eksklusif. Kewalian itu anugerahnya Allah. Bukan sesuatu yang bisa kita banggakan capaianku, ndak, anugerahnya Allah saja.
diberikan oleh Allah pada yang memang diridhoi olehnya. Jadi itu bukan capaian kayak kalian belajar terus IP-mu 4, itu bukan itu. Bisa saja orang yang sama sekali tidak terbayangkan tiba-tiba terus dibuka hatinya oleh Allah, dicerahkan, dan terus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak boleh kalian membanggakan level spiritualmu, apalagi dengan menatap orang lain sambil setengah jijik. Itu level syariat, itu level. Semoga tidak begitu ya. Oke, ya kita memang tidak mungkin begitu, memang belum nyampe mana-mana levelnya. Ini masih belajar dok. Terus beliau juga menyarankan akalnya dipakai juga lah. Tadi Al-Quran juga jangan dilupakan, akal juga dipakai. Sufi ya tetap harus ngerti ilmu-ilmu syariat, ngerti fikih, ngerti tafsir. Alhamdulillah kalau kapasitasnya tinggi bisa ijtihad, sehingga bisa menyelaraskan antara zikir dan pikir. Terus tasawuf juga harus punya peran untuk membangkitkan umat. Karena ini orang-orang yang istimewa, harusnya ya kontribusinya besar dong untuk masyarakat. Jangan malah lari dari realitas. Para sufi harus jadi obor untuk pembaruan peradaban, untuk zaman yang lebih baik. Dan ini yang beliau inginkan. Bukan berarti tasawuf itu salah. Tapi yang pertama, jangan lupakan sumber primer Al-Quran dan hadis. Yang kedua, nalarnya dipakai, akalnya dipakai. Belajar juga ilmu-ilmu yang lain, fikih, tafsir, hadis. Kemudian jangan lari dari dunia. Perhatikan kita bisa memberi apa, berbagi apa pada sekitar kita. Jangan hanya fokus pada karomah dan keajaiban saja. Inilah pembaruan tasawuf yang beliau inginkan. Biar tasawuf itu ya rasional, ya kontributif, dan tidak lepas dari akar agamanya. Jadi ini memasukkan 3 unsur sekaligus, yaitu Al-Quran dan hadis, akal dan kontribusi sosial. Ini kalau sudah bisa itu akan luar biasa, karena tasawuf itu sesuatu yang sebenarnya punya energi yang luar biasa. Nanti minggu depan kita belajar dari Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi. Ini sufi yang pejuang. Bukan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi dari Al-Jazair. Kita minggu depan, saya tidak tahu minggu depan apa minggu depannya lagi. Nanti tanya takmirnya. Oke, jadi prinsip dasar jangan dilupakan. Ini yang jadi fokusnya. Memadukan syariat dan hakikat. Jadi gagasan beliau tentang neosofisme itu banyak mengarah ke sini. Syariat ya penting, hakikat juga penting, jangan dilupakan. Lahiriah penting, batin ya penting. Lahir saja tanpa batin, omong kosong. Batin saja tanpa lahir, tidak ada buktinya. Kayak kalian jatuh cinta. Cinta saja, tidak ada apelnya, tidak ada I love you-nya, tidak ada WA-nannya, tidak ada apanya, ya buat apa? Nembak tidak berani, pokoknya saya cinta titik Pak. Ya buat apa? Tidak ada lahiriahnya batin dok. Itu sama kan, mengaku cinta sama Allah tapi sholatnya bolong-bolong, puasa innalillahi,
Terus gitu ngaku cinta, buktinya mana? Atau yo puasa, yo sholat. Kalau kalian yo apel sih tiap hari, yo WA-an, telepon-teleponan sampai subuh, tapi ndak ada rasa cinta. Sholatnya lengkap tapi ndak ada rasa sama Allah, ndak ada. Yo itu tadi yang disebut kosong saja. Ndak ada rasanya. Maka syariat penting, hakikat juga penting. Menurut beliau, syariat itu jalan yang membawa pada hakikat. Tidak ada hakikat yang benar tanpa landasan syariat. Syariat itu tidak sekedar lahiriah, tapi syariat itu memang wasilah untuk penyucian jiwa dan kedekatan dengan Allah. Wasilah itu ya kalau dia tidak dipenuhi, tidak akan sampai ke tujuannya. Jadi wasilah itu kan jalannya. Kalau kalian mau masuk ke ruangan ini, jalannya itu ada sekian jalan. Masuk saja lewat situ, bisa nyampe sini, itu wasilah. Pak, saya ke dalamnya sih mau, tapi lewat pintunya tidak mau, ya tidak mungkin bisa nyampe. Jadi syariat jalan yang bawa pada hakikat. Dan hakikat itu, apakah itu makrifat, mahabbah, atau kesadaran batin, itu bukan berarti meninggalkan syariat, tapi buahnya syariat. Nanti ada uraian panjang beliau di situ. Jadi yang pertama, rumusnya syariat adalah jalan yang bawa pada hakikat, tidak ada hakikat tanpa syariat. Yang kedua, kesempurnaan seseorang kalau dia bisa menyatukan lahir dan batin, hukum dan hikmah, ritual dan cinta. Lahirnya ya, batinnya ya, hukum ya, tapi hikmah juga ya. Karena kalau hukum tanpa hikmah kerik. Ritual ibadah ya, tapi cinta juga ya. Dengan inilah nanti kita bisa menikmati iman. Agama itu jadi bisa kita nikmati. Tidak sekedar beban dalam hidup. Kan kadang-kadang rasanya agama itu kayak beban. Jadi, aduh ini diperintah lagi, ini diperintah lagi. Agama itu kayak beban. Tidur enak-enak adan, diperintah sholat ini. Jadi sana beban. Oke ya. Jadi kenapa kita merasa beban? Ya karena kita mungkin hanya melihat sisi lahiriahnya, tidak menghayati dalamnya. Kalau ada rasa cinta, kalau sadar hikmah, kalau batinnya terlibat tidak hanya lahir, ya ibadah itu nikmat. Syariat itu bisa mengantarkan kepada Allah. Jadi argumen kedua ini. Jadi kelengkapan seseorang dalam beragama itu ya lahir ya batin, ya hukum ya hikmah, ya ritual ya cinta. Beliau juga mengkritik beberapa sufi. Tidak semuanya. Yang pertama, sufi yang merasa kalau sudah makomnya tinggi, yang bawah tidak penting lagi. Kalau sudah sampai hakikat, syariatnya tidak wajib lagi. Ini beliau kritik. Kenapa? Yo karena kalau ninggal syariat tidak mungkin nyampe hakikat. Tidak ada logika kalau sudah sampai hakikat tidak perlu syariat lagi. Kalau syariat ditinggal, ya hakikat hilang. Yang kedua, yang dikritik para sufi yang hanya mengejar kasyaf dan karomah. Ini juga beliau kritik, tadi sudah banyak dijelaskan. Yang ketiga, menurut Syekh Dihlawi, kasyaf itu tidak bisa menggantikan wahyu. Kasyaf itu anugerahnya Allah, ilham dari Allah. Yang karena sumbernya sama-sama dari Allah, pasti isinya sama dengan wahyu.
Kalau ada yang beda, perlu dicek siapa yang bisi. Jangan-jangan sumbernya bukan Allah. Kalau tiba-tiba sekarang kamu sholat tahajud terus ada suara, kamu sudah anak soleh, besok boleh libur sholat subuhnya sehari, itu pasti bukan Allah. Karena sama kan pernah ada ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu. Tiba-tiba ada setan yang ngeprank beliau. Jadi beliau sedang ibadah malam, terus iblisnya dari jauh bilang, kamu wali besar, orang soleh, sekarang engkau berhak melakukan apa saja, sudah mampu. Itu langsung dimaki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai iblis, jangan engkau menggodaku. Jadi kalau ada suara-suara seperti itu, pasti bukan Allah. Kalau ada yang nabrak wahyu, pasti bukan. Karena ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Maka konfirmasikan dengan wahyu, karena dia tidak bisa menggantikan wahyu. Kata Syekh Dihlawi, semua makom rohani harus diuji dengan syariat. Konsep seperti ini, seperti kata Fazlur Rahman minggu lalu, Rasulullah sendiri yang jadi teladannya. Rasulullah itu ya dunia ya akhirat, ya syariat ya hakikat. Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah, bahkan sampai bicara berdua min waroi hijab, tapi juga Rasulullah ya masih sholat, masih puasa, masih zakat. Jadi ini teladan pemaduan syariat dan hakikat, itu ya Rasulullah. Rasulullah itu ketika ada sahabat yang bilang, wahai Rasulullah, saya ingin sholat malam saja, tidak tidur-tidur. Yang satu bilang, wahai Rasulullah, saya akan puasa saja, tidak ada hari tidak puasa. Yang terakhir bilang, wahai Rasulullah, saya akan mempersembahkan hidup untuk agama, saya tidak akan menikah. Pokoknya ibadah terus. Dan tiga-tiganya dimarahi oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berkenan pada tiga-tiganya. Rasulullah bersabda, aku ini nabi, tapi aku ya tidur ya bangun. Jadi malam hari ya tidak hanya sholat malam, tidak hanya melekan ibadah, tapi ya ada tidurnya. Tapi bukan melekan main game atau melekan itu ya ibadah. Yang puasa juga begitu. Aku puasa, aku juga buka puasa, ndak kok puasa terus-terusan. Dan aku menikah. Jadi di situ terus Rasulullah bilang, waman raghiba an sunnati falaisa minni. Semua tadi sunnahnya Rasulullah. Kalau kalian tidak suka begitu, ya tidak termasuk kelompokku. Karena itu menurut beliau, asyari'ah wal haqiqah amroni mutalazimani la yumkinu fahma akhadihima alat tamami bidunil akhor. Syariat dan hakikat adalah dua hal yang saling terkait. Tidak mungkin memahami salah satunya secara sempurna tanpa memahami yang lain. Baik, saya lanjutkan karena ini materinya masih panjang. Nah, ini mungkin yang menarik ya. Beliau mengkritik konsep wahdatul wujud, meskipun tidak mutlak. Ada yang ingin beliau luruskan dari wahdatul wujud itu. Jadi Syekh Waliullah mengkritik dua ekstrim dalam tasawuf. Yang pertama, monisme absolut khas wahdatul wujud, yang menganggap bahwa Tuhan dan makhluk itu satu kesatuan. Yang kedua, orang yang anti tasawuf sama sekali, anti pengalaman rohani. Ini dua-duanya ekstrim. Jadi iya tasawuf itu penting, tapi tidak sampai bablas segitunya punya pandangan wahdatul wujud. Tapi jangan kemudian anti tasawuf sama sekali.
diluruskan oleh beliau begini loh. Yang pertama istilah. Hati-hati pakai istilah karena istilah yang dipakai wahdatul wujud itu mudah sekali disalahpahami orang awam. Orang yang tidak ngerti dengan istilah wahdatul wujud bisa saja terus memahami berarti wujudku dan wujudnya Allah itu satu. Berarti aku Tuhan dong, gitu loh. Berarti di setiap makhluknya Allah itu juga Tuhan dong. Jadi kalau saya nyembah batu, nyembah pohon, ini tidak apa-apa dong, kan di balik itu ada Allahnya. Ini kata Syekh Dihlawi, orang yang tidak paham wahdatul wujud akan ke sana pemahamannya. Makanya hati-hati kalau pakai istilah. Kalau Syekh Dihlawi sendiri dia juga pakai istilah tajalli, nurullah atau martabat wujud. Nah, bagaimana benarnya menurut beliau begini loh. Wahdatul wujud itu bisa diterima kalau yang dimaksud adalah yang pertama, rasa yang dirasakan oleh sufi, setiap pengalaman keagamaan. Jadi kalau kita sedang mengalami dekat dengan Allah, kita akan sadar bahwa satu-satunya wujud itu ya hanya Allah. Kita ini hanya mungkinul wujud. Jadi kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Seperti kalau kalian jatuh cinta, pikiranmu, hatimu itu kan tidak tentang dirimu, tapi tentang yang kamu cintai. Sejak tadi kajian kamu tidak mikir siapa-siapa, yang di pikiranmu yang kamu cintai, makanya kamu madep sana terus susah itu. Tidak penting tadi ngajinya paham apa enggak. Nah itu kenapa sibuk dengan yang kamu cintai. Masuk warung pun kamu lihat menu yang di pikiranmu, wah kalau dia sukanya menu ini, menu itu dia. Jalan-jalan di mall, kamu cowok tapi ngeliriknya ke baju cewek karena kamu tahu, wah dia suka yang model ini, model itu. Pikiranmu sibuknya dengan dia. Itu yang menurut Syekh Dihlawi, kesatuan semacam ini bisa diterima. Kalau kita sedang sangat jatuh cinta, hadirnya Allah sangat dalam diri kita. Yang kedua, wahdatul wujud itu kita memahami bahwa segala sesuatu di alam ini hakikatnya adalah ayat-ayatnya Allah. Yang kalau kita melihat itu terus membawa kita pada kesadaran ilahiyah. Lihat gunung, begitu indahnya, Allahu Akbar, Allah itu betapa maha detailnya kalau menciptakan, betapa maha indahnya. Jadi bukan kok gunung itu Allah, tapi gunung itu ayatnya Allah. Bukan kok aku ini Tuhan, tapi kita sebagai manusia itu adalah ayatnya Tuhan. Ketika kita melihat apapun, terus kita larikan itu pada penciptanya. Allah lah yang menghadirkan itu. Allah lah yang membuat begini. Nah, kalau yang ini tidak masalah. Jadi bukan yang bahwa ini semua adalah Tuhan. Kalau di filsafat namanya panteisme. Jadi beliau mengkritik panteisme. Baik, jadi ini salah satu cara beliau untuk memoderasi tasawuf. Jadi samakan manunggaling kawula Gusti kalau dalam bahasa Jawa itu bukan kok rakyat dan raja terus kumpul semua di keraton sana. Manunggal jadi satu, ndak. Maksudnya gini loh. Maunya raja itu sama dengan maunya rakyat, sehingga bisa bersama-sama mewujudkan kemakmuran, mewujudkan gemahribah loh jinawi. Bayangkan kalau maunya raja dan maunya rakyat tidak sama, ya mesti clash. Nah begitu kawula dan gustinya sudah satu visi, satu pandangan, enak untuk memajukan kerajaan. Itu makna-makna wahdatul wujud. Baik.
Masih kuatkah? Tidak apa-apa ya, tak anggap kuat gitu aja kalian. Mumpung libur, kalau tidak libur kan besok ada kuliah lah mungkin. Sekarang kan mumpung libur, meskipun kemarin nilainya jelek, tidak apa-apa lah. Penting sinau. Nah, pada akhirnya beliau punya konsep insan kamil. Insan kamil itu manusia yang mencapai kesempurnaan akhlak, ilmu, dan kedekatan pada Allah, serta mampu menjadi cermin bagi manifestasi sifat-sifat ilahi di dunia ini. Sederhananya, insan kamil itu orang yang ilmunya matang, spiritualitasnya dalam, dan kemanfaatan sosialnya luas. Itu insan kamil. Bukan ilmunya mentah, spiritualitasnya dangkal, tidak ada gunanya secara sosial. Itu kita mungkin ya. Masih harus mengasah diri lagi menuju kamil. Cirinya 4 insan kamil itu. Yang pertama, iktirobat tadi, orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang kedua, tidak melalaikan syariat. Yang ketiga, dialah yang menjadi cermin sifat-sifat ilahiyah. Cermin sifat ilahiyah itu Allah adil, kita juga bisa mengupayakan keadilan di muka bumi. Allah Rahman Rahim, kita juga hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang. Allah As-Sabur, kita dalam hidup juga penuh kesabaran. Itu namanya cermin sifat-sifat ilahi. Kalau dalam tasawuf disebut takholak bi akhlakillah. Dan yang keempat, pemimpin peradaban, irtifakot tadi. Jadi yang awal iktirobat, pada akhirnya irtifakot. Mereka inilah agen perubahan sosial, membawa keadilan dan kemaslahatan dalam hidupnya manusia. Contoh ideal prototipenya Rasulullah Nabi Muhammad. Inilah insan kamil namanya. Beliau ini termasuk tokoh yang banyak mempengaruhi para pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, termasuk Muhammad Iqbal. Karena memang ide-ide awalnya semacam ini. Lanjut. Nah, ini saya ingin melanjutkan nanti ke kitab beliau ya. Beliau bilang begini, man akhadha bi dzahiri syariah wa taraka batinahu faqad khasira nasibahu minal haq. Barang siapa yang mengambil zahirnya syariat dan meninggalkan batinnya, maka dia telah kehilangan bagian dari kebenaran. Ini boleh dicari di kitab beliau At-Tafhimat Al-Ilahiyah. Berarti syariat itu zahir dan batinnya harus hidup. Jangan hanya zahirnya tapi juga batinnya. Jangan hanya batinnya tapi juga zahirnya. Saya ingin bahas banyak tentang ini, tentang zahir dan batinnya syariat. Saya akan ngambil dari kitab beliau ya, Hujjatullah Al-Baligho, Hujjatullahil Baligho. Sisa 30-an menit kita akan ngambil beberapa bagian dari kitab itu, mengkaji makna batinnya syariat. Kalau lahirnya kan sudah ada. Baik, ini bagian terakhir ngaji kita ya, melihat makna batin. Nanti kita akan bahas mulai toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan amal soleh. Semoga nyampe ya 30 menit, materinya panjang. Nggak apa-apa wis.
Akan lebih indah kalau kalian juga nanti ngakses bukunya langsung. Hujjatullah Al-Baligh. Saya awali dari sini. Makna batinnya bersuci, wudu dan mandi. Beliau punya beberapa filosofi yang menarik tentang ini. Yang pertama begini, manusia itu secara fitrah punya kerinduan kepada kesucian, termasuk kesucian rohani dan spiritual. Kita itu ada kerinduan tersendiri pada kalau kita melakukan salah, misalnya dosa, itu kan batin kita kotor dan hidup kita mesti tidak nyaman, tidak tenang. Kenapa begitu? Manusia itu punya fitrah, suka kebersihan, suka kesucian. Oleh karena itu, ya syariat agama untuk bersuci, apakah itu wudu, apakah itu mandi, itu sesuatu yang sebenarnya cocok dengan fitrah. Saya tidak membayangkan, mungkin kalian kalau tidak ada kewajiban sholat subuh, mungkin bangun tidur kamu tidak akan cuci muka. Bisa saja langsung nongkrong di meja makan terus nyemil apa. Tapi kan ada syariat sholat terus kamu wudu. Jadi ini dimensi batinnya. Jadi ada sisi fitrah bahwa kita itu punya kecenderungan kepada kesucian. Dan itu antara lain secara lahiriah diwujudkan dengan wudu. Yang kedua, najis. Itu kan kencing lah, apalah. Ini kata beliau ada pengaruhnya terhadap kejiwaan kita. Misalnya kita kena najis, itu mungkin tiba-tiba kita gelisah, kita murung, kita tidak nyaman. Kalau sudah bersuci jadi ringan. Ini rahasianya bersuci. Bayangkan kita merasa, jangankan gitu, sandal kita nginjek apa di luar itu kotoran, itu tidak kena loh, itu sandal kita, tapi kita kan risih, tidak nyaman. Terus kita cepat-cepat dibersihkan. Kadang kamu gosok-gosok di batu, apa di bawah itu, kamu tidak nyaman, sandalmu bukan dirimu itu. Jadi berarti apa? Loh, kenyamanan itu kan jiwa, berarti kotor itu mempengaruhi jiwamu. Coba ya kamu rasakan kamar kosmu sebelum dibersihkan, wawut-awutan tidak karu-karuan. Dan setelah kamu bersihkan, cerah, bersih, suasana hatimu bisa berubah. Atau mungkin kamu ubah-ubah posisinya dan lain sebagainya, itu suasana hatimu bisa berubah. Jadi itu bagian dari kecenderungan fitrah manusia kepada kebersihan. Setelah suci, setelah bersih, ringan hatimu, nyaman. Ini yang wudu, sesuci, dan lain sebagainya. Beliau terus bilang lagi, syahwat. Syahwat itu, ini nanti hubungannya dengan mandi ya. Mandi besar maksudnya. Saya tidak tahu kalian sudah ngalami apa belum. Nah, syahwat itu biasanya berefek ke tenggelamnya jiwa dalam sifat kebinatangan yang paling kuat, yang bahkan kata beliau bisa menghapus efek latihan rohani bertahun-tahun. Kamu anak soleh yang luar biasa, tapi kalau sudah nafsunya muncul, itu sudah lupa dengan kesolehanmu, wis. Nah, ini hasrat kebinatangan. Kata beliau seperti binatang terlatih yang liar kembali. Seperti kuda yang sangat patuh, tiba-tiba waktunya kawin, ketemu pasangannya, dia akan liar. Nafsu itu seperti itu. Maka kata beliau, kalau orang setelah berhubungan seksual, yang normal ya, bukan yang tidak boleh yang itu, terus mandi besar, ghusl itu bukan hanya membersihkan fisik, tapi apa? Memulihkan kembali spiritualitas yang tadi tersingkirkan. Bersih fisiknya, tapi terus balik lagi.
Karena ketika kalian di puncak-puncaknya nafsu, itu kebinatanganmu lebih menonjol. Nah, kembali lagi pada kesolehan. Makanya mandi. Bukan urusan biar segar lagi. Siapa yang tidak mandi? Oke ya, baik. Terus, Pak kok pakai air, Pak? Kata Syekh Dihlawi, air adalah elemen penyuci paling kuat yang efeknya langsung dirasakan oleh jiwa. Jadi, wong ada gantinya tayamum kan kita tidak terlalu nyaman. Tetap yang lebih kuat itu air. Kalau tayamum kan cuma substitusi saja sementara kalau memang saking tidak adanya. Jadi maka menurut beliau mandi dan wudhu itu adalah sarana penyadaran diri, membangkitkan rohani dari kelalaian. Seperti orang yang dibangunkan dari pingsannya, kata beliau. Baik, nanti dibaca di Hujjatullahil Baligho. Sholat agak mirip seperti wudhu tadi. Kita itu seringkali jiwa kita bersentuhan dengan namanya Al-Haram Al-Qudsi. Rasa agungnya Allah. Kayak teman-teman itu loh, kadang-kadang merasa spiritual sekali, merasa dekat sekali dengan Allah, merasa ada momen-momen itu momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Ya biasanya sih cuawaan kurang ajar, tapi pasti ada momen-momen saya, ya Allah, hidupku ini anugerahmu yang luar biasa. Ini momen-momen Al-Haram Al-Qudsiyah. Momen ketika kita takjub dengan keagungannya Allah. Nah, tapi terus ketika kembali lagi nakal, kembali lagi ke dunia nyata, kita kok nggak kayak kemarin ya rasanya, nggak kayak itu kerinduan eksistensial namanya. Dan sholat bisa jadi obatnya. Jadi sholat mendekatkan lagi kita pada pengalaman kesucian. Kita sedang berhadapan dengan Allah, dengan keagungannya, kebesarannya. Yang di situ kalau istilah beliau, kita itu dalam sholat berkembang dari rendah ke semakin rendah dan ke yang paling rendah. Berdiri, rukuk, terus sujud. Jadi gesturnya orang sholat itu gestur orang yang memasrahkan dirinya sepenuhnya. Diawali dari rukuk. Rukuk itu kan penghormatan, menunduk, merendahkan diri. Dilanjutkan sujud terusan. Sujud itu sudah menempatkan wajah ke tanah, sudah tunduk total. Nanti diakhiri dengan tahiyat. Tahiyat itu bersimpuh, pasrah sudah sepenuhnya. Hidupku sudah kupersembahkan sepenuhnya untukmu ya Allah. Nah, dimensi batinnya sholat. Coba kalian rasakan ya, ketika ruku ini sedang merendahkan diriku, menghormat sehormat-hormatnya pada Allah. Kemudian lebih lagi merendahkan diri dalam sujud. Terus nanti kita ada duduk tahiyat. Itu kan duduk yang orang pasrah sudah bersimpuh di depan dia sepenuhnya. Ya, ada makna itu latihan batin yang luar biasa. Orang kok sudah sesungguhnya sholat sampai ke level batin ini akan berefek ke jiwanya. Setelah itu sulit orang secara sengaja melakukan keji dan mungkar. Kenapa kok ada orang sholat masih keji dan mungkar? Ya karena tidak masuk sedalam itu dalam sholat. Sholatnya formalitas, 4 rakaat 2,5 menit. Gimana bisa merasakan? Oke ya. Nah, kata beliau sholat itu paket lengkap. Ada perenungannya, ada mengasah hati, dan juga ada aktivitas fisiknya. Oke, baik. Dan efek sosialnya ada. Sholat itu bisa mencegah kerusakan masyarakat karena dia memperbaiki budi.
Sholat tadi ya, tanha anil fasya wal mungkar. Lanjut, batinnya zakat. Jadi zakat itu logikanya seperti ini. Kata beliau menggambarkan ketika orang miskin, tidak punya apa-apa, punya kebutuhan, kemudian dia berdoa, atau dia mengeluh dalam hatinya. Hakikatnya itu adalah ketukan pada pintu kemurahannya Allah. Bagaimana Allah menjawabnya? Apa langsung menurunkan uang atau tidak? Allah lalu mengilhamkan dalam hati orang-orang yang bersih untuk menanggapi. Kalau orang ini benar menanggapi, dari situ berkahnya Allah akan meluber padanya. Kenapa sih logikanya orang itu, kalau dalam Al-Quran barang siapa bersedekah itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali. Logikanya begini. Ada banyak orang yang membutuhkan berdoa, minta pada Allah. Terus salah satu jalan Allah mengabulkannya adalah dengan mengetuk hati kita, buka hati kita untuk berbagi pada yang miskin tadi. Kalau kita turuti isyarat dari Allah di hati kita itu, sudah saya beri mereka, saya bantu mereka, maka Allah akan memberi berkah sebanyak mungkin dalam diri kita, karena kita jadi jalan rezeki bagi dia. Jadi logikanya seperti itu. Nah, dilanjutkan. Logika pertama itu. Logika kedua, cinta harta ini salah satu variabel yang sering merusak diri kita, bahkan yang paling kuat. Jiwa kita itu sering rusak kalau sudah urusan cinta harta. Satu-satunya obat apa? Adalah mengorbankan harta. Mengorbankan harta itu memisah keterikatan kita dengan harta. Itu rahasianya zakat. Maka dalam zakat ada rahasia pembersihan diri. Kadang kita bingung, yang dibersihkan harta kita kok, yang bersih diri kita. Iya, karena dengan zakat, dengan sedekah kita sedang nyapih keterikatan nafsu kita pada harta. Di situ makna batinnya zakat. Ada juga makna naklinya sih dari hadisnya Nabi. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, tidak ada yang menambah umur kecuali kebajikan. Jadi di antara tips untuk menjauh dari kebinasaan, masalah, kehancuran adalah sedekah, termasuk zakat. Termasuk kalau ada orang sering jatuh dalam dosa karena kalah oleh hawa nafsu, latihanlah berbagi sedekah. Ini akan banyak membantu. Secara sosial, sedekah, zakat saat dibutuhkan oleh masyarakat, kalau kita berbagi pada sesama, itulah nanti jalan turunnya rahmat kolektif. Nah, mungkin ada rahmat yang individual, nah ini rahmat kolektif untuk semua masyarakat. Jadi kata Said Dilawi, yuk nanti bisa mengimbas ke seluruh masyarakat. Kalau isinya orang baik 1, 2, 3, ya rahmat itu akan diratakan ke semuanya. Itu yang disebut rahmat kolektif. Kalau puasa, sederhananya begini, manusia itu ada sisi hewaninya, ada sisi kemalaikatannya. Nah, sisi hewani ini sering menghalangi upaya kita untuk tambah dekat dengan Allah. Maka harus kita latih, harus kita sapih juga. Jalan paling mudah adalah puasa. Dengan puasa, sisi hewani kita tambah lemah, tapi sisi malakut, kemalaikatan, tambah kuat. Kemudian puasa juga menyembuhkan penyakit hati. Kemudian menjernihkan akal, sehingga bisa mengendalikan tubuh, bukan lagi mengikuti nafsu.
Kemudian latihan disiplin diri, memperkuat kendali batin atas dorongan jasmani. Ini manfaat individualnya. Ada lagi rahasia sosialnya. Kalau satu komunitas rutin puasa, ini berarti komunitas ini tangguh, kuat, bisa menahan diri. Otomatis setan terbelenggu. Kenapa? Ya mesti tidak mempan digoda. Wong orang ini kuat daya tahan dirinya. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Ini sebenarnya konsekuensi logisnya. Puasa juga membuat kita bisa melakukan perlawanan terhadap budaya yang merusak. Kalian misalnya hari ini ditelan habis-habisan oleh budaya komunikasi medsos, HP, dan lain sebagainya. Jalannya apa untuk melawan puasa? Kemarin ada materi puasa medsos. Perhatikan apa yang paling berat jadi problemmu, jalannya puasa. Ada yang harus kalian puasai kalau bahasanya orangnya. Pak, saya ingin nilai tinggi puasa. Waktu makan, waktu minum, waktu senang-senang kamu sisihkan, ganti untuk belajar. Puasa bisa jadi jalan. Termasuk puasa bisa jalan untuk tajalli rohani, penyingkapan spiritual. Dengan puasa kita tambah dekat dengan Allah. Tambah dekat berarti tambah faham, tambah makrifat. Muncul kesadaran betapa kita lemah, betapa yang maha kuasa hanya Allah saja. Ini tajalli rohani. Terus haji. Ini saya agak cepat ya. Ini sebenarnya gambaran bagaimana syariat dengan hakikat itu satu paket. Haji yang biayanya mahal, ngantrinya sudah sekarang tidak tahu puluhan tahun, hampir 50 tahun, dikorupsi lagi. Iya. Jadi kata Syekh Dihlawi, haji itu pertemuan agung orang-orang soleh di waktu dan tempat yang diberkahi. Mengunjungi tempat seperti ini itu akan mengasah frekuensi jiwa. Kayak kita loh, ngumpul dengan teman-teman yang jahat, kita bisa ketularan jahat. Ngumpul dengan orang rusak, kita bisa jadi rusak. Tapi di Mekah, Madinah sana, orang-orang soleh ngumpul seluruh dunia, jumlahnya jutaan. Bagaimana luar biasanya frekuensi kebaikan di sana yang bisa mempengaruhi jiwa kita. Kata Syekh Dihlawi, jiwa akan menyerap warna spiritualitas para penghuni tempat itu. Kemudian tindakan seperti tawaf, sa'i, ikhram, itu cara untuk membangkitkan kesadaran ilahiyah dalam diri kita. Bagi orang-orang yang cinta dengan Allah, rindu dengan Tuhan, haji adalah jalan untuk memenuhi kerinduan itu secara lahir dan batin. Allah juga menjadikan haji sebagai ujian keimanan, membedakan ini orang tulus, ini orang munafik. Banyak orang kaya yang tidak mau haji dengan 1001 alasan. Kelihatan komitmennya pada agama. Itu diantara rahasianya juga. Juga untuk syiar Islam, mempererat ukhuwah. Dan kata Syekh Dihlawi, haji adalah bukti keikhlasan sejati. Karena kita keluar biaya, keluar tenaga, keluar macam-macam. Dan sepenuhnya untuk Allah saja. Kan toh balik juga uangnya tidak dikembalikan lagi. Kadang ya sakit batuk sampai berbulan-bulan. Tapi untuk Allah tidak ada yang rasanya berat. Jadi haji adalah bukti keikhlasan yang sejati. Kemudian banyak amal soleh lainnya boleh seperti misalnya zikir. Zikir adalah inti koneksi langsung kita dengan Allah. Zikir berguna bagi orang awam. Mungkin seperti kita itu belajar kok susah, ngaji nggak paham-paham, zikir. Jalan
simpel untuk kita yang ingin terkoneksi langsung dengan Allah. Doa adalah ketundukan total kita kepada Allah. Orang yang berdoa berarti dia masih sadar bahwa dia membutuhkan Allah. Jadi dalam hidupnya, doa mencerminkan perendahan nafsu dan membuka pintu di hadirat Tuhan. Jadi ini orang yang masih mau berdoa, itu berarti orang yang masih mau jadi orang baik. Itu berdoa, karena tidak mungkin minta pada Tuhan yang jelek-jelek. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran melatih rasa takut, penuh harapan, merenung kebesaran Tuhan, menenangkan jiwa, membersihkan hati, dan lain sebagainya. Amal soleh dengan sesama, silaturahmi, membantu tetangga. Ketika kita melakukan ini, struktur sosial masyarakat akan jadi semakin baik. Allah ridho dengan kita, malaikat mendoakan kita. Jihad bahkan. Kenapa tidak? Kalau memang diperlukan. Ada 4 hal kita harus bergerak berjihad. Yang pertama, menghapus kezaliman. Yang kedua, menyelamatkan yang tertindas. Yang ketiga, menegakkan keadilan. Dan yang keempat, menciptakan ketentraman kolektif. Ya, nanti kalian baca lagi ya, diulang, direnungi. Kalau tidak paham, pasrahkan pada Allah. Terakhir, mungkin ini menarik. Musibah dan sakit adalah juga jembatan menuju kesucian jiwa. Kalimat beliau menarik. Musibah dan sakit adalah penebus dosa, penyempurna jiwa, seperti air yang tumpah saat saluran ditutup. Kalau kita banyak melakukan dosa, ada banyak saluran tertutup dalam diri kita, saluran untuk melakukan kebaikan. Maka sakit akan bobol saluran tadi. Musibah menyadarkan kita untuk kembali lagi pada Allah. Sakit dan musibah juga adalah cara kita melepaskan hati dari dunia. Karena ketika kesempitan datang, tirai duniawi tersingkap, dan hati kita pada akhirnya hanya bergantung pada Allah. Kita berobat, tapi kita tidak yakin obat itu pasti menyembuhkan atau tidak. Karena kita tahu yang menyembuhkan hanya Allah. Ketergantungan kita pada Allah lebih dalam. Sakit dan musibah juga menghancurkan sisi kebinatangan kita. Sakit akan melemahkan nafsu, menghilangkan amarah dan syahwat, memperhalus akhlak. Semakin sadar kita betapa manusia itu lemah. Dan secara nakli sakit juga bisa jadi ganti hukuman akhirat. Ujian seorang mukmin adalah musibah di dunia. Baik, sudah jam 10. Jadi yang terakhir-terakhir tadi gambaran bagaimana syariat dan hakikat itu satu paket. Agama ini akan sangat indah kalau kita bisa menghidupkan dua-duanya. Tidak hanya satu aspeknya saja. Maka yang berhenti di syariat lanjutkan ke hakikat. Yang merasa hakikat saja lupa syariat, hidupkan kembali syariatnya. Karena dua aspek ini harus sama-sama hidup secara harmonis.